Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempersembahkan video konseling tentang hamil di usia muda. Saya Karina sebagai bidan. Saya Septi sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk Ibu. Baik Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bu. Perkenalkan, saya bidan Karina yang bertugas di klinik ini pada siang hari ini Ibu. Iya Bu. Untuk melengkapi dokumen saya akan mencatat identitas Ibu ya Bu. Baik Bu. Nama lengkapnya siapa Bu? Siti Fatimah Bu. Kalau mbaknya yang di sampingnya siapa Bu? Oh saya Sri Bu, temannya Mbak Siti. Oh, yang mengantar ya. Iya. Alamatnya di mana Bu? Alamat rumah saya di Desa Berdua, Kecamatan Penyegaran Bu. Ya. Usianya berapa Bu? Usia saya saat ini 15 tahun Bu. Pendidikan terakhirnya apa ya Bu? SMP Bu. Sini nggak diantar suaminya Bu? Suami saya jam segini masih bekerja Bu. Oh, kalau boleh tahu bekerja di mana ya Bu? Jadi satpam salah satu rumah sakit di Pekalongan Bu. Oh ya nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Ibu, jadi begini. Nih, saya menikah di usia 15 tahun, tepatnya pas saya sudah lulus SMP. Setelah 1 tahun saya menikah, alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Allah berupa kehamilan. Oh begitu. Lalu bagaimana Bu? Saya belum siap menjadi seorang ibu karena saya merasakan diri saya itu masih seperti kekanak-kanakan Bu. Jadi saya belum siap untuk menjadi seorang ibu. Lalu kenapa Ibu memutuskan menikah di usia dini Ibu? Bukankah itu keputusan Ibu? Dan begitu Ibu, saya malah tidak ingin menikah di usia dini karena saya ingin melanjutkan sekolah seperti si Sri ini. Tapi saya menikah di usia dini itu disuruh orang tua. Memang Bu, di desa saya itu banyak yang menikah di usia dini itu karena disuruh orang tua Bu. Oh, jadi di desa Ibu masih banyak yang menikah muda ya Bu? Saya maklumi Bu. Lalu apa yang menjadi permasalahan Ibu? Apakah ada masalah penting dalam kehamilan Ibu ini? Kadang itu ya Bu, saya merasa mual, muntah itu sering banget Bu. Mual dan muntahnya di waktu apa ya Bu? Biasanya di waktu pagi Bu, sering, dan juga siang juga iya, malam juga kadang-kadang Bu. Saya juga kalau bau makanan-makanan yang menyengat itu sama parfum-parfum itu Bu, kadang juga mual, suka pengen muntah gitu Bu. Mual dan muntah saat kehamilan itu hal yang wajar Ibu. Jadi Ibu tidak usah khawatir. Sebaiknya Ibu menghindari beberapa makanan yang dapat menimbulkan rasa mual dan muntah Ibu, seperti makanan yang digoreng, berminyak, makanan yang menimbulkan gas seperti ketimun, brokoli, dan lain-lain Ibu. Dan kalau selesai makan Ibu jangan langsung tidur Ibu, karena itulah yang menjadi penyebab Ibu sering mual dan muntah. Tapi Bu, makanan yang mengandung minyak, yang berminyak dan digoreng-goreng itu saya sangat menyukainya Bu. Masa saya harus hindari? Seperti pisang goreng, saya sangat menyukainya Bu. Lalu Ibu tadi bilang ketimun Ya. itu juga kadang kan orang hamil kan suka ngerujak ya Bu. Lah itu di desa saya biasanya ketimun itu buat lutisan Bu, buat rujak. Masa iya harus dihindari Bu? Apa-apa Ibu, kalau Ibu menyukai makanan-makanan tersebut, Ibu tidak perlu menghindarinya. Selagi Ibu tidak merasakan mual dan muntah saat mencium dan memakan makanan tersebut. Oh, jadi begitu. Baik Bu. Selain itu, apakah ada yang diperlukan lagi Bu? Baik Bu, ada yang saya cemaskan lagi Bu. Saya itu setahu saya ya, orang hamil di usia dini itu
bisa kalau melahirkan itu sangat berisiko tinggi ya Bu. Terlebihnya juga ke kematian. Terus saya juga takut kalau melahirkan bayinya juga prematur atau saya sesar gitu Bu. Itu bagaimana Bu? Apakah benar atau tidak? Dibandingkan yang hamil di usia 20-30 tahun, hamil dan melahirkan di bawah usia 18 tahun itu sangat berisiko Ibu. Di antaranya adalah kematian ibu dan bayi. Semakin muda perempuan mengalami hamil dan persalinan di usia muda, maka semakin tinggi pula resikonya Ibu. Hal ini dikarenakan tubuhnya yang belum siap Ibu, seperti panggul yang sempit. Perempuan yang berusia lebih muda saat kehamilan lebih tinggi resikonya mengalami tekanan darah tinggi Ibu dibandingkan dengan ibu hamil yang usianya sudah 20-30 tahun Ibu. Selain membahayakan ibu, kondisi ini juga membahayakan janin Ibu. Dapat mengganggu perkembangan janin yang akhirnya menimbulkan komplikasi Ibu, sehingga bayi Ibu bisa lahir secara prematur. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena tidak semua ibu hamil dengan kasus yang sama seperti Ibu mengalami hal yang resikonya tinggi. Jadi Ibu tidak usah khawatir ya Bu. Lah komplikasi-komplikasi itu apa ya Bu Bidan? Saya nggak tahu. Komplikasi yaitu sebuah perubahan tidak diinginkan dari suatu penyakit Ibu. Semisal Ibu stres. Nah, kalau Ibu sudah stres itu bisa mendatangkan komplikasi Ibu. Oh, jadi begitu ya Bu. Jika saya stres berarti nanti saya terkena darah tinggi. Nanti habis terkena darah tinggi saya akan terkena komplikasi bayi lahir prematur ya Bu. Iya Bu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi stres itu bisa mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi Ibu. Terus apa yang bisa saya lakukan Ibu agar saya dan bayi saya lahir dengan sehat? Meski risiko mengandung dan melahirkan di usia muda sangat berisiko tinggi, ada kok Bu cara-cara atau usaha yang dapat Ibu lakukan agar ibu dan bayi tetap selamat dan sehat. Di antaranya yang pertama, konsultasi secara rutin kepada dokter kandungan atau bidan Ibu, sehingga Ibu dapat memeriksakan kandungan Ibu dan dapat mengetahui perkembangan janin Ibu. Terus yang kedua adalah mengonsumsi makanan yang sehat Ibu. Lah makanan yang sehat itu seperti apa ya Bu? Bukankah makanan itu semuanya sehat Bu? Asupan penting yang perlu dikonsumsi ibu hamil diantaranya makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan, dan susu Ibu. Itu jenisnya apa saja ya Bu? Kan tadi ada sayuran, nah itu yang tinggi karbohidrat, protein, itu sejenis apa ya Bu? Bisa Ibu jelaskan lagi? Oh iya Bu, karbohidrat itu misalnya nasi putih, nasi merah, kentang, jagung itu mengandung karbohidrat Ibu. Kalau protein seperti ayam, telur, ikan. Nah kalau saya tidak makan semua itu bagaimana Bu? Apakah berbahaya dengan kehamilan saya ini? Kalau Ibu tidak mau makan yang bergizi, makanan yang sehat, nanti kebutuhan nutrisi Ibu dan bayi dapat terganggu Ibu. Oh kalau begitu nanti saya akan makan semua yang Ibu berikan tadi, kayak karbohidrat, protein, terus sayur-sayuran agar saya dan bayi saya sehat. Iya Ibu, pintar sekali Ibu ya. Iya Ibu, jadi apakah Ibu sudah paham dengan apa yang telah saya sampaikan tadi? Iya Ibu, alhamdulillah saya sudah paham. Jadi mengurangi rasa khawatir saya, kecemasan saya tentang kehamilan Bu. Coba Ibu sebutkan apa saja yang dapat Ibu usahakan agar bayi dan Ibu sehat. Saya harus sering rutin berkonsultasi kepada dokter kandungan ataupun bidan. Terus harus mengonsumsi makanan yang sehat, yang bernutrisi seperti karbohidrat dan protein. Sayuran harus diperbanyak ya Bu, biar kehamilan saya sehat. Iya Bu, pintar sekali Ibu ya. Mari Bu, saya periksa dulu kandungannya. Baik Bu. Timbang dulu ya Bu. Baik Bu. Sandalnya dicopot Bu. Betul Bu. Berapa Bu? 50 ya Bu. Gitu. Silakan Ibu rebahan dulu Bu. Sebentar ya Bu.
Permisi ya, Bu. Permisi ya, Bu. Ya, Bu, silahkan. Sekarang Ibu tidak perlu cemas dan khawatir lagi ya, Bu. Ibu sekarang lebih fokus lagi untuk menjaga kesehatan Ibu serta bayinya ya, Bu. Baik Ibu, kalau begitu saya akan melaksanakan yang tadi Ibu anjurkan kepada saya. Wah, bagus Ibu. Semoga sehat dan selamat sampai persalinan ya, Bu. Ya, amin Ibu Bidan. Ibu Bidan, apakah saya boleh konsultasi lagi ke sini? Wah, tentu saja boleh Ibu. Ibu boleh datang ke sini 1 minggu sekali, Bu. Oh, baik Ibu, kalau begitu saya pamit pulang ya Bu. Ya, Bu. Semoga selamat sampai tujuan ya, Bu. Hati-hati di jalan juga ya, Bu. Ya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mbak. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.